Murder on call with the 5-9. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell her dinner every night time? Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifa Danis Prima. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori modernisasi. Jadi sebelumnya saya merupakan mahasiswa dari IKIP Budi Utama Malang angkatan 2019. Jadi video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Pembangunan, yaitu tugas UTS atau ujian tengah semester. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pertama tentang teori modernisasi. Modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Jadi modernisasi ini merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang berkembang di Eropa Barat dan di Amerika Utara pada abad ke-17 dan sampai abad ke-19, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lain. Teori modernisasi ini berfokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernisasikan masyarakat adalah dengan cara industri. Jadi contoh transformasi atau proses perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern itu harus diimbangi dengan industri, pola industri. Contohnya itu dalam bidang pertanian misalnya. Dulu masyarakat tradisional, misalnya di bidang pertanian, itu membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Tapi dengan adanya industri atau dengan adanya teknologi semakin berkembang, itu tidak dipakai lagi pada masa sekarang. Karena itu diganti oleh adanya traktor. Itu merupakan proses transformasi atau proses perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Yang kedua, yaitu tentang konteks lahirnya teori modernisasi. Teori modernisasi ini berkembang dalam 3 phase. Phase yang pertama pada tahun 1970-an, kedua pada 1980-an, dan phase ketiga terjadi pada tahun 1990-an. Teori modernisasi ini lahir sebagai sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia II, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, penguasa gerakan komunis sedunia, di mana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia serta lainnya. Negara-negara merdeka baru di Asia dan Afrika Latin. Terdapat 2 teori yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi, yaitu evolusi dan teori fungsionalisme. Oke, saya akan menjelaskan teori evolusi. Teori evolusi ini menggambarkan perkembangan masyarakat dalam 2 hal. Pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan sejarah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat yang maju. Kedua, teori evolusi membaur antara pedagang subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Jadi teori evolusi ini merupakan perkembangan. Jadi teori evolusi ini merupakan perubahan atau perkembangan dari masyarakat primitif. Jadi telah kita ketahui bahwa masyarakat primitif itu merupakan masyarakat yang sama sekali belum mengenal yang namanya teknologi, jadi serba modern. Masyarakat primitif itu merupakan masyarakat yang belum mengenal apa yang dinamakan dengan teknologi. Jadi teori evolusi ini merupakan untuk
mengembangkan masyarakat atau untuk mengembangkan masyarakat dari masyarakat primitif ke masyarakat maju. Jadi itu merupakan tujuan dari teori evolusi. Jadi yang kedua, teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini tidak lepas dari pemikiran dari Talcott Parsons yang beranggapan bahwa masyarakat merupakan kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain, seperti tubuh manusia. Tiap-tiap memiliki fungsi pokok yang jelas dan dari khas. Adanya keseimbangan dinamis stasioner atau satu bagian berubah, maka yang lain dengan sendirinya akan berubah, sehingga terbentuk keseimbangan baru. Teori Parsons ini dianggap konservatif karena menganggap bahwa masyarakat akan selalu berada pada sesuatu harmoni, stabil, seimbang, dan mampu. Dalam membedakan masyarakat tradisional dan modern, Parsons merumuskan konsep faktor kebakuan dan pengukur yang terkait dengan kecintaan dan kelantaran. Menurut Robert Merton, berdasarkan pada 3 postulat analisis fungsional, yaitu yang pertama, postulat tentang kesatuan fungsional masyarakat, di mana suatu keadaan saat keadaan terdiri dari sistem sosial yang bekerja sama. Yang kedua, fungsionalisme universal, bahwa seluruh yang sudah baku mempunyai fungsi positif. Akan tetapi, Merton berkata lain, bahwa seluruh postulat ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan di kehidupan nyata, bahwasannya tidak secara keseluruhan mempunyai fungsi positif. Yang ketiga, postulat inspatiality, yakni dalam setiap peradaban, setiap kebiasaan dan objek material serta kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejarah menyatakan semua aspek masyarakat yang sudah baku tidak hanya mempunyai fungsi positif, melainkan mencerminkan bagian yang sangat diperlukan berfungsinya masyarakat sebagai satu kesatuan. Yang berikut tentang teori diferensiasi kultural menurut Neil J. Smelser. Konsep diferensiasi adalah generalisasi konsep pembagian kerja. Neil Smelser mendefinisikan bahwa diferensiasi struktural adalah proses yang membedakan peran sosial atau organisasi menjadi 2 peran atau lebih. Unit sosial baru itu berbeda secara struktural, tetapi secara fungsional, serta terhadap unit asalnya. Mekanisme diferensiasi adalah pembentukan unit-unit khusus secara struktural dan fungsionalisme. Diferensiasi berarti pembagian suatu unit atau struktur dalam masyarakat menjadi 2 atau lebih. Unit atau struktur yang ciri-ciri dan fungsi pentingnya berbeda-beda. Neil Smelser menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan diferensiasi untuk membedakan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Suatu masyarakat maju serta struktur budaya yang kompleks dan terdiferensiasi serta proses diferensiasi yang menciptakan suatu pola dan urutan-urutan. Smelser telah mengembangkan pendekatan sistem yang ada dalam kerangka teori aksi secara umum yang mencakup analisis fungsional sistem sosial dan dengan bagian-bagian dasarnya. Neil Smelser juga dengan teori diferensiasi struktural, Smelser struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam struktural untuk menjalankan suatu fungsi yang lebih khusus. Yang berikut tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Val Whitman Rasto. Menurut Rasto, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan tradisional ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua, transisi atau praktek off. Terjadi peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, tinggal landas
atau take off, hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, menuju kematangan atau the drive to Monterey. Serikat buruh dan dagangan semakin maju. Yang kelima, tahap konsumsi massa tinggi atau high mass consumption, atau tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada desa. Yang berikut yaitu tentang pembangunan politik berkeadilan. Salah satu perkembangan dalam ilmu politik ialah munculnya studi pembangunan politik sebagai bidang kajian tersendiri, di samping bidang kajian lainnya seperti teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai atau golongan-golongan dan pendapat umum, dan hubungan internasional. Para sejarah Barat mengembangkan kajian ini dalam usaha mereka memahami perubahan sosial di negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditunjukkan pada negara-negara sedang berkembang, dengan asumsi bahwa di negara-negara tersebut belum terjadi rasionalisasi, integrasi, dan demokratisasi. Hal ini bisa menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari negara-negara tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik supaya kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Di Indonesia, salah satu kenyataan yang memberi harapan ialah adanya pengakuan resmi bahwa bidang politik termasuk dalam pembagian pembangunan nasional. Kesadaran dari elit politik Indonesia untuk mengakui dan memperluas horizon, membangun keluar batas-batas pembangunan ekonomi, dan berusaha menemukan konsep pembangunan nasional yang mengembangkan aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan hangkam dapat diamati dalam program pembangunan nasional atau Propelnas. Gagasan pengembangan politik ini di Indonesia yang dikembangkan dalam era reformasi. Pada dewasa ini berorientasi pada pengembangan sistem politik dalam arti penataan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam studi pembangunan politik, ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya. Perubahan politik dapat diartikan terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem pada periode tertentu ke periode lain, atau dari sistem politik yang lain. Misalnya itu dari sistem politik otoriter parlemen ke sistem demokrasi Pancasila. Persoalan ini ialah apakah pembangunan itu bersifat progresif, yaitu menuju situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, ataukah bersifat regresif, yakni menuju situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung lebih demokratis, ke pemerintahan reformasi yang cenderung lebih demokratis, di mana kedekatan rakyat dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan situasi politik yang lebih demokratis daripada sebelumnya, yang dapat menjadi prasyarat jalannya proses pembangunan. Konsep pembangunan mengandung usaha berencana, mempunyai sasaran yang relatif jelas. Prosesnya bertahap dan tidak dapat kesesaran. Pembangunan politik dalam arti drive dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek yang konsekuensi politik dan proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, penikmatan pendidikan, media massa, perubahan sosial, dan aspek lainnya. Karena itu,
Pembangunan politik berkaitan erat dengan bidang-bidang pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.